Selamat pagi pemirsa. Penerbitan aturan penjualan daring atau dalam jaringan atau online melalui media sosial memang sudah seharusnya. Aturan main harus jelas demi iklim persaingan usaha. Namun aturan yang tidak holistik, tidak menyeluruh, hanya akan menjadi bumerang bagi pelaku usaha dalam negeri. Hal ini patut dikhawatirkan dari revisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Dengan begitu cepat dan lihainya perkembangan teknologi digital, tidak akan butuh waktu lama sampai platform-platform media sosial dan e-commerce akan membuat fitur baru yang memanfaatkan celah aturan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sini hari ini, Rabu 27 September 2023, dengan tema Menyelamatkan UMKM Seutuhnya bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Tidak dirugikan, tidak bisa belanja lewat TikTok Shop? Kebetulan saya tidak punya TikTok Shop. Tidak memakai ya? Tapi memakai beberapa platform yang lain. Oke, kita akan bicarakan itu, Mas Kohar, tapi sebelumnya kita lihat dulu dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini adalah berita foto pada hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda bagaimana pewushu Indonesia Haris Horatius merebut emas ya, Mas Kohar ya. Dan ini membuat Indonesia ada di peringkat 7 saat ini per Selasa 26 September jam 22 waktu Indonesia Barat. Ini artinya Indonesia akan mendapat prestasi yang secara keseluruhan di Asian Games, akan mencapai targetnya atau seperti apa, Mas Kohar? Target untuk Asian Games kali ini berbeda dengan target yang Asian Games sebelumnya di Jakarta 2018. Oke. Nah, perbedaannya apa? Kali ini karena tidak ada cabang olahraga pencaksilat yang dipertandingkan di Asian Games di Hangzhou ini, maka Indonesia hanya menargetkan 12 emas. 12 emas? 12 emas. Medali emas. 12 medali emas yang dikonversi menjadi peringkat 12 juga. Oh, itu berdasarkan ya targetnya seperti itu. Mengapa? Ya karena tadi pencaksilat tidak dipertandingkan. Sementara pada Asian Games di Jakarta 2018, pencaksilat itu mampu mendulang 14 emas. Dari pencaksilat saja Indonesia bisa mendulang 14 emas. Bayangkan kalau kita menargetkan terlalu muluk, sama katakanlah sama dengan emas yang didapat di 2018 yaitu 31 medali emas. Ya itu kita sepertinya tidak tahu diri karena medan pertempuran kita yang potensial untuk mendulang emas tidak dipertandingkan. Nah, sehingga kita bisa mencari dari olahraga-olahraga yang lain. Wushu termasuk andalan. Jadi apa yang dilakukan oleh Haris Horatius ini luar biasa. Karena dalam Asian Games sebelumnya, ini Haris ini berada di peringkat 9. Bahkan tidak mendapatkan medali sekalipun. Nah, pada Asian Games kali ini lompat langsung menjadi peringkat pertama. Luar biasa. Ini luar biasa capaiannya. Lalu ada juga 2 emas yang lain didapat dari menembak. Nah, ini juga luar biasa karena di Asian Games 2018 tidak ada itu emas dari cabang tersebut. Maka ini harapan baru lah dengan target 12 yang sekarang sudah didapat 3 emas setidak-tidaknya, maka masih ada cabang olahraga lain yang potensial untuk mendapatkan emas seperti kayak bulu tangkis, dari wushu juga masih ada, dan beberapa cabang olahraga lainnya. Iya, di berita di bawahnya dikatakan bahwa Chief the Mission, pemimpin rombongan Indonesia Basuki Hadimulyono, optimis bisa menembus target 10 besar yang diberikan Presiden Joko Widodo ya. Kita doakan supaya kemudian bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa terus dikumandangkan di ajang Asian Games di Tiongkok. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Mas Kohar, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Jaksa didesak periksa lagi Dito. Ini terkait dengan kasus korupsi BTS 4G. Dan ada saksi yang menyebut-nyebut nama Dito Aryo Tejo lagi nih, Mas Kohar. Ini bagaimana, Mas? Ini saksi mahkota. Jadi saksi mahkota itu adalah tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi atas tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Nah, itu namanya saksi mahkota. Saksi mahkota kali ini adalah komisaris dari Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan yang terang-terangan di persidangan mengatakan bahwa dia memberi uang 27 miliar kepada Dito Aryo Tejo.
Dikatakan pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Ya, Belakangan tapi saya ketahui. belakangan baru diketahui bahwa yang dimaksud Namanya Dito itu Dito namanya Aryo Tejo. adalah Dito Aryo Tejo. Oke. Karena itu banyak pihak yang menginginkan, termasuk dari MAKI ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Ya. yang menghendaki agar Dito dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan untuk ditanya oleh hakim tentang kebenaran pernyataan di bawah sumpah Iya. dari saksi mahkota ini yang dia melalui kurir, dia memberikan uang dalam jumlah yang besar ini 27 miliar. Iya. Nah, bukan hanya Dito, di situ juga sempat disebut uang mengalir ke Komisi 1. 70 miliar Komisi 1 DPR. Ada juga disebut ke BPK, 40 miliar. 40 miliar. Jadi jangan sampai kasus ini hanya lokalisasi atau dilokalisir hanya untuk beberapa orang saja. Yang sudah ditetapkan tersangka. Nah, yang saat ini sudah ditetapkan tersangka. Kasus ini harus dibuka terang benderang dan diusut, ditelusur sampai ke pihak-pihak yang diduga menerima dana atau gratifikasi dari proyek ini. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tapi kalau penyidikan membuktikan sebaliknya, siapapun tetap harus dihukum ya, Mas Koran? Iya, betul. Siapapun. Jadi siapapun, dan ini kan sudah disebut di dalam persidangan. Ketika disebut dalam persidangan, maka ya pengadilan atau jaksa mestinya juga memeriksa, memastikan bahwa kalau dia tidak betul ya dia akan membantah di persidangan. Betul. Tapi kalau betul ya harus diproses selanjutnya. Kita tunggu nanti bagaimana penegak hukum benar-benar menegakkan hukum dengan adil. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 4. Ini kolom politik dan hukum. Ini sempat dibahas di dalam editorial kemarin ini, Mas Kohar. DPR pilih kolega jadi hakim konstitusi. Ini kemarin di meja ini kita sempat membahas dan mengatakan ya janganlah pilih yang punya latar belakang kepentingan politis supaya kemudian menjaga netralitas. Tapi ternyata yang dipilih oleh Komisi 3 DPR malah koleganya sendiri. Bagaimana nih, Mas Kohar? Iya, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kepentingan memang masih mendominasi. Kepentingan dari Dewan untuk memasukkan apapun lah yang menjadi hal ikhwal terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu paling tidak bisa ditutup-tutupi, masih ada. Apalagi kan nanti sengketa pemilu, sengketa pilpres dan seterusnya itu ada di Mahkamah Konstitusi. Para hakim lah yang akan memutus perkara itu. Nah, diharapkan netralitas itu akan terjaga. Nah, Arsul Sani yang terpilih ya bisa menjadi model. Apakah dia akan mengikuti senior sebelumnya, Pak Mahfud MD yang dulu juga anggota DPR dari PKB, atau mengikuti Akil Mukhtar yang juga anggota DPR dari Golkar waktu itu, yang kemudian menjadi hakim konstitusi dan kebetulan keduanya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi ujungnya berbeda kan dua-duanya? Dengan ujung yang berbeda. Mahfud ujungnya adalah mulus sampai akhir, sementara Akil Mukhtar tersandung masalah. Nah, saya kira ya Arsul Sani harus mempertahankan integritas, menjawab mungkin keraguan dari publik di luar sana, di luar DPR, yang menganggap bahwa ini ada kepentingannya. Harus dijawab dengan sebenar-benarnya dalam praktek nyata di Mahkamah Konstitusi nanti oleh Arsul Sani. Dan mungkin ke depan ya, untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini, Mas Kohar, saya berpikir sih mungkin harus diatur ya di dalam aturan-aturan apa DPR atau yang lain begitu, supaya tidak ada konflik of pemikir, banyak ahli itu memberikan solusi ya. Sebetulnya politikus atau anggota dewan ketika dia ingin menjabat pada jabatan-jabatan eksekutif, maka ada masa jeda. Masa jeda 5 tahun atau masa jeda 1 pemilu. Nah, ketika mau menjadi apakah anggota BPK atau hakim di Mahkamah Konstitusi, paling tidak ada jeda. Tetapi peraturan seperti itu kan sepertinya sampai sekarang memang belum diluluskan oleh DPR, karena DPR yang masih punya kepentingan. Punya kepentingan banget untuk kemudian memasukkan temannya.
tetapi mudah-mudahan ada perubahan lah. Baik. Spirit perubahan itu terjadi juga di DPR. Gitu. Berpikirnya harus panjang dan berpikirnya harus lengkap, karena itu juga yang kita bahas di dalam editorial, Mas Kohar dan pemirsa kita masuk ke editorial menyelamatkan UMKM seutuhnya, itu judul editorial pagi ini. Ini terakhir adalah penggunaan TikTok Shop dilarang oleh Permendak yang sudah direvisi Senin 2 hari yang lalu. Nah, pertanyaannya Mas Kohar, apakah itu kemudian akan serta-merta membuat UMKM kembali bangkit? Saya sebelum siaran ini bertemu dengan teman yang merupakan konsumen TikTok Shop. Dia mengatakan, apakah setelah dilarang untuk TikTok Shop, kemudian Tanah Abang kembali akan bangkit? Saya bilang, ya kita butuh waktu untuk melihatnya. Bagaimana Mas Kohar? Ya, ini kan sebuah keputusan yang diambil tetapi tidak holistik, tidak menyeluruh. Ini keputusan yang parsial, semacam kayak keputusan panik. Keputusan orang memadamkan api yang membakar, membakar sebagian rumah, tetapi kemudian ya dimatikan semua, dirobohkan rumahnya sekalian. Hal-hal semacam ini adalah keputusan yang nanti untuk jangka panjang boleh jadi justru akan menjadi bumerang bagi para UMKM itu sendiri. Karena UMKM-nya pakai juga itu? Iya, ada 2 juta. 2 juta UMKM itu menggunakan TikTok Shop. Untuk jualan? Untuk jualan. Nah, dari 6 juta yang dipakai TikTok di Indonesia untuk jualan, itu 2 juta diantaranya UMKM. Menurut laporan seperti itu. Dari 125 juta pengguna TikTok, ada 6 juta kan yang menggunakannya untuk shop itu, untuk jualan. 2 jutanya itu UMKM. Nah, kalau seperti ini langsung dilarang secara sekonyong-konyong, nah 2 juta UMKM ini nanti bagaimana mereka? Lalu bagaimana yang sudah juga bersiap-siap untuk masuk ke situ? Sebetulnya mungkin masih banyak yang akan dilakukan? Ya, yang belum tentu nanti begitu TikTok Shop ini ditutup, Tanah Abang langsung ramai, belum tentu. Penjual offline langsung laris dagangannya juga belum tentu. Boleh jadi kemudian bermigrasi ke e-commerce yang lain, tetap saja akhirnya nanti Tanah Abang juga sepi. Itu yang disebut dengan keputusan yang sangat parsial. Argumentasinya katanya begini, tadi kan kita dengar ya di headline Mas Kohar, Menteri Perdagangan mengatakan aturannya masing-masing ada. Kalau memang untuk media sosial, kalau memang untuk berjualan, platform e-commerce, ya berjualan. Itu jangan digabung supaya tidak mati semua katanya. Tapi apa benar begitu, kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 27 September 2023, menyelamatkan UMKM seutuhnya. Menyelamatkan UMKM seutuhnya. Penerbitan aturan untuk penjualan daring melalui media sosial atau medsos memang sudah semestinya. Sebagaimana semua jenis usaha di negara ini, aturan main harus jelas untuk menjaga iklim persaingan usaha. Namun aturan yang tidak holistik hanya akan menjadi bumerang bagi pelaku usaha dalam negeri, sementara platform medsos dan e-commerce tetap beroperasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan negara. Hal inilah yang patut dikhawatirkan dari revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 yang menurut Mendak Zulkifli Hasan pada Senin 25 September sore akan segera ia tanda tangani. Langkah revisi Permendak 50/2020 sebenarnya sudah santer sejak Juli 2023. Revisi dinilai perlu segera dilakukan karena pemerintah melihat indikasi persaingan usaha yang tidak sehat akibat fitur penjualan di medsos. Harga barang di sana dinilai jauh lebih murah dari toko konvensional karena tanpa pajak. Selain itu, barang-barang tersebut diyakini barang impor. Saat itu, revisi yang disebut pemerintah adalah mempertegas batasan e-commerce, keharusan memiliki izin usaha, dan membayar pajak. Belanja melalui social commerce juga akan dikenakan pajak. Kini, sedikit revisi Permendak yang baru diungkap hanyalah pemisahan medsos dengan e-commerce. Hal itu pun ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Medsos hanya dapat menjadi sarana promosi. Jikalau memang hanya itu senjata andalan pemerintah, maka patut kita katakan revisi itu bagai macan ompong. Sebab pemisahan medsos dengan e-commerce
tidak menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, apalagi menyelamatkan UMKM. Dengan begitu cepat dan lihainya perkembangan teknologi digital, tidak akan butuh waktu lama sampai platform-platform medsos dan e-commerce akan membuat fitur baru yang memanfaatkan celah aturan. TikTok sendiri, sebagai medsos yang paling disorot, mengoperasikan fitur TikTok Shop di Indonesia sejak 2021. Bahkan sebelum TikTok Shop, penjualan dan berbelanja langsung melalui medsos sudah lama diakomodasi Facebook dan Instagram. Fitur penjualan melalui medsos nyatanya memang sangat dimanfaatkan pelaku usaha tanah air, baik yang UMKM hingga yang raksasa. TikTok mengklaim TikTok Shop dimanfaatkan 6 juta penjual Indonesia, di mana 2 juta diantaranya adalah UMKM. Kini, ketika hal itu dilarang, tidak heran takar kami UMKM di TikTok ramai di lini masa sebagai wujud protes. Di sisi lain, ke depan tidak ada jaminan jika barang yang dipromosikan di TikTok bukanlah barang impor. Kita pun akan sangat sulit mencegah masyarakat memanfaatkan fitur karena kehidupan digital memang sudah zamannya. Sebab itu, tidak ada jaminan pula jika pembeli akan kembali datang ke toko-toko konvensional termasuk Tanah Abang. Maka, pemerintah semestinya membuat aturan yang lebih holistik dan tegas melalui penerapan pajak. Bahkan pemerintah dapat menerapkan bea tambahan bagi penjualan barang impor. Dengan cara itu, pemerintah bisa membuat iklim persaingan sehat sekaligus menambah kas negara. Sementara soal penyelamatan UMKM, pemerintah harus menggunakan cara lainnya. Mulai dari pelatihan teknik penjualan hingga menciptakan ekosistem yang memudahkan promosi UMKM, khususnya oleh para influencer. Harus kita akui, salah satu faktor yang membuat produk atau brand begitu laris manis di social commerce adalah kehadiran selebritas sebagai tenaga penjual maupun brand ambassador. Sayangnya, tidak sedikit selebritas dalam negeri yang memiliki kepekaan akan produk dalam negeri. Malah mereka begitu bangga memakai produk luar dan dijadikan layaknya standar hidup. Melindungi UMKM jangan parsial. Perlindungannya harus dari hulu sampai hilir. Data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5%. Data ini menunjukkan bahwa UMKM adalah pilar dan soko guru perekonomian nasional. Selamatkan UMKM dengan menciptakan ekosistem yang kondusif di tanah air. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita akan berbincang dulu, Mas War, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia atau LLPK UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Wintor Rahmada. Pak Wintor, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ronald. Ya, Pak Wintor mau memastikan saja, Pak, untuk UMKM khususnya, yang selama ini berjualan menggunakan TikTok Shop, disebut-sebut angkanya ada sekitar 2 juta orang, 2 juta UMKM maksud saya, itu benar-benar tidak boleh lagi pakai TikTok Shop atau seperti apa, Pak? Ini juga barangkali persepsi yang harus kami luruskan. Ya. Bahwa ketika kita bicara social commerce, yang tidak diperbolehkan adalah transaksi di social commerce. Transaksi di social commerce? Tidak boleh, betul. Artinya kalau teman-teman konten kreator, teman-teman afiliator masih ingin melakukan promosi sebuah produk tertentu, tentu saja itu masih bisa dilakukan. Hanya check out-nya tidak bisa nanti mungkin di TikTok Shop. Oh, jadi transaksinya pakai yang mana dong Pak kalau begitu Pak? Hanya boleh promosi di TikTok, terus dia transaksinya bagaimana? Kita balik lagi ke tahun 2021 sebelum ketika TikTok Shop ada. Sebetulnya pada saat itu juga tidak ada permasalahan. Justru ekosistem digital kita malah tumbuh. Karena berarti traffic yang selama ini berada di dalam satu platform di TikTok yang kemudian dikonversi menjadi penjualan di TikTok Shop.
Oke. Sekarang konversi penjualannya bisa diarahkan ke ekosistem yang lain. Misalnya ke toko online dari UKM-nya misalnya, atau ke sales page-nya, atau ke landing page-nya. Jadi ekosistem digital kita justru akan tumbuh. Oke, jadi maksudnya adalah kalau misalnya untuk e-commerce, saya sebut merek ya Pak, Shopee, Shop begitu, itu tetap boleh berdagang begitu ya? Kalau Shopee memang dari awal kan e-commerce. Oke, jadi yang e-commerce tetap boleh, tapi kalau yang media sosial seperti Facebook, Instagram itu ikut dilarang atau seperti apa Pak? Tadi yang saya sebutkan Mas Lona, sebetulnya social commerce ini kan melarang transaksi. Betul. Kalau saya boleh nyebut Facebook, ada Facebook Marketplace misalnya, atau Instagram atau Instagram Shop, tapi mereka tidak bisa bertransaksi. Oh, jadi fitur menyelesaikan transaksi tetap di satu aplikasi TikTok itu yang dilarang oleh peraturan Menteri Perdagangan ini ya? Salah satunya adalah itu. Salah satunya itu. Oke, tapi ini kemudian ada pertanyaan Pak, mungkin juga apa ya, perlawanan mungkin, ada muncul tagar nih, kami UMKM di TikTok itu ramai sekali di mana-mana karena protes. Ini bagaimana ya kelihatannya Pak Wintor? Ya, saya pikir teman-teman ini mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai bagaimana kita memproteksi UKM. Teman-teman ini kan UKM juga. Betul. Ya kan? Dan mereka juga harus tahu bahwa di sisi yang lain memang ada UKM yang terdampak karena digitalisasi yang kita tidak moderasi. Ya, ya. Oleh karena itu, kita mencari dampak yang paling minimum. Salah satunya sebetulnya kalau kita bicara misalnya teman-teman konten kreator ini kan yang banyak berbicara sekarang adalah teman-teman konten kreator. Tetapi saya melihat juga bahwa mereka ada sedikit persepsi yang berbeda karena dipikirnya TikTok Shop akan tutup semua gitu. Bahkan ada yang bilang kalau TikTok akan ditutup. Iya. Padahal kan tidak ya. Padahal kan tidak. Kemudian regulasi ini kan mengatur semua, tidak hanya mengatur TikTok Shop, tidak hanya mengatur TikTok, tapi juga mengatur e-commerce yang lain. Oke. Jadi sebetulnya ini sebetulnya kalau saya boleh terjemahkan begini, benar atau tidak Pak, bahwa yang ada itu hanya media sosial atau e-commerce, tidak ada tuh yang namanya social commerce, betul ya Pak? Itu memang harus dipisahkan, betul. Bagaimana Pak? Memang harus dipisahkan antara sosial media dan e-commerce. Memang harus Tetapi dipisahkan. definisi dari e-commerce ini yang kita harus sepakat juga. Oke. Ya kan, kalau definisi e-commerce hanya misalnya seperti Facebook Marketplace, orang mengupload produknya, kemudian mereka saling bertemu di situ, transaksinya tidak dilaksanakan di situ, itu tidak bisa disebut e-commerce. Oke, Pak Wintor, sebetulnya ada yang mengatakan begini Pak, masalahnya adalah ketika TikTok Shop itu begitu laku, begitu banyak transaksi terjadi di sana, menurut beberapa teman yang konsumen, mereka mengatakan harganya sih sama saja dengan di Tanah Abang misalnya, tapi ada biaya promosi yang ditanggung oleh TikTok, ongkos kirim gratis sama sekali, dan itu yang membuat daya tariknya meningkat. Kalau melihat ini Pak, sebetulnya apakah kemudian melarang TikTok Shop ini akan efektif membangkitkan kembali UMKM, mungkin salah satunya di Tanah Abang Pak? Kalau kebijakan ini kan kita harapkan yang pertama memproteksi dulu. Bahwa UKM kita harus dilindungi. Oke. Baru kita bicara nanti selanjutnya pendampingan, pelatihan, atau bahkan pembiayaan, atau program-program yang lain. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan seseorang untuk terjun belajar di sebuah kolam yang kita tahu kolamnya justru akan buat dia mati, kan nggak mungkin. Oke, Pak, tapi kembali Pak, maaf, ini kalau 2 juta UMKM yang menggunakan TikTok Shop juga ikut protes Pak, itu kan artinya ketika TikTok Shop dilarang, 2 juta UMKM ini pun akan kesulitan bisnisnya Pak. Ini tidak simalakama ya Pak? Kami sampaikan sekali lagi bahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah check out-nya. Jadi selama dia ingin berpromosi silahkan. Tidak ada masalah dengan promosi. Promosi boleh, kemudian pembeliannya jangan dilakukan di situ. Pembeliannya harus ada link out keluar. Oh, ada lagi yang lain ya? Betul, di situ baru ekosistem digital kita akan tumbuh.
2 juta ini katanya Pak adalah memang yang memanfaatkan TikTok Shop karena bisa langsung check out atau langsung transaksi pembayarannya di situ juga Pak. Tidak ada yang sulit dengan kita ngeklik satu link keluar kok, Mas Yonan. Tidak ada yang sulit ya. Dan teman-teman konten kreator, teman-teman afiliator ini juga sudah berada di TikTok dari tahun 2021. Jadi Oke. sebetulnya tidak ada kesulitan atau tidak ada hambatan secara teknologi. Baik. Pak Ketika ini nanti Wintor, diterapkan. larangan TikTok Shop ini harga mati atau memang masih bisa dibicarakan lagi Pak? Karena kan banyak orang berharap adalah pembicaraan lagi begitu. Bagaimana Pak Wintor? Kalau Permendak nanti sudah ditandatangani, ya berarti kan itu berlaku ke semua. Kecuali kemudian direvisi lagi seandainya begitu ya Pak? Saya tidak bisa komentar kalau yang itu, tapi kan Iya, maksud saya kan Permendak yang terakhir ini kan hasil revisi. Nah hasil revisi kan ada kemungkinan bisa direvisi lagi kan Pak Wintor? Logikanya sih begitu Pak. ya kita lihat saja nanti ke depannya apakah UKM masih, karena kan ini kan hasil dari kami menerima masukan dari banyak UKM juga. Oh dari UMKM juga banyak masukan supaya menghentikan TikTok Shop begitu ya Pak? Mengatur barangkali. Mengatur ya? Oke. Mengatur social commerce. Baik, kita harapkan tentunya masih ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan, lalu juga ada alternatif-alternatif untuk tetap menyelamatkan UMKM dengan tetap menjaga UMKM-nya sendiri. Terima kasih untuk saat ini Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Wintor Rahmada sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi Pak Wintor. Selamat pagi, terima kasih. Pertanyaannya kan itu Mas Kohar. Tadi Pak Wintor jelaskan ya, bahwa yang dilarang adalah check out-nya katanya. Kalau memang mau promosi, mau menjual boleh, tapi transaksinya tidak boleh di TikTok-nya juga. Sekarang pertanyaannya adalah, why? Kenapa itu harus ditutup? Kan awalnya karena itu dianggap membuat transaksi-transaksi offline itu mati. Tanah Abang dan sebagainya jadi sepi, gulung tikar. Nah, lalu diselesaikannya dengan cara menutup sebagian transaksi perdagangan di TikTok, TikTok Shop. Promosi boleh, tetapi transaksi tidak boleh di situ. Nah, apakah dengan ditutupnya transaksi itu otomatis orang anak kemudian lari ke penyebab ke Tanah Abang tadi itu, ke belanja offline itu. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur e-commerce lain yang juga tidak kalah luar biasa kanibalnya terhadap UMKM. E-commerce katanya boleh, tapi media sosial yang dijadikan dagang atau social commerce tidak boleh katanya begitu. Sekarang sepinya Tanah Abang itu apakah hanya karena TikTok Shop atau juga karena faktor-faktor yang lain? Ini yang harus dijelaskan kepada publik supaya apa? Supaya ketika kita itu menyelesaikan sebuah persoalan yang terkait dengan UMKM itu bisa menyeluruh. Tidak parsial, tidak setengah-setengah atau apalagi seperempat-seperempat. Kenapa? Karena begini, Leo, UMKM ini sudah terbukti kontribusinya terhadap PDB luar biasa, 60,5% itu berkontribusi terhadap produk domestik bruto kita. 60,5% itu artinya di atas 10.000 triliun kontribusinya terhadap PDB. Itu kan berarti luar biasa. Tetapi perlakuan terhadap UMKM selama ini juga belum maksimal. Padahal UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja kita. Nah, itu kan juga luar biasa pula. Tetapi bagaimana pemberian insentif katakanlah kepada UMKM? Bagaimana melatih mereka, mendekatkan akses mereka ke perbankan saja? Betul. Ya, bayangkan dari sekian 64,2 juta UMKM, itu 40 juta diantaranya itu belum bankable. Tidak ada bank yang mau merekeningkan mereka. Belum mampu memasuki akses perbankan, akses keuangan. Padahal ini kan dasar, basic mereka untuk mengembangkan diri. Nah, jadi apa kontribusi mereka terhadap PDB dan kontribusi mereka dalam menyerap tenaga kerja, itu belum berbanding lurus dari upaya yang dilakukan pemerintah atau regulator untuk mendekatkan mereka pada akses-akses yang mereka butuhkan. Kalau dengarkan penjelasan Pak Wintor tadi, Mas Kohar, bahwa
pemerintah itu mendapat masukan dari pelaku UMKM sendiri untuk menghentikan TikTok Shop, begitu katanya begitu. Itu bagaimana itu? Ya, ya tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nanti setelah ini katakanlah ditutup, yang sudah telanjur UMKM yang bertransaksi di situ, yang tidak hanya menggunakan TikTok sebagai promosi, tapi juga yang katanya 2 juta itu juga menggunakannya sebagai transaksi. 2 juta UMKM ya? 2 juta UMKM itu jumlah yang sangat besar. Ya, belum 10% memang, tetapi dia sudah 3%-an itu jumlah yang sangat besar. Nah, itu bagaimana mereka juga harus dipikirkan. Lalu apakah tidak ada celah teknologi yang lain dari peraturan itu yang nanti menyebabkan platform baru lagi dengan modifikasi tertentu sehingga dia bisa mengambil celah dari aturan yang ada. Karena aturan itu kadang-kadang berjalan seperti siput. Sementara teknologi itu berjalan seperti mobil yang sangat melaju atau kereta cepat. Pertanyaannya begini Mas Kohar, kan ini tadi dikatakan pemerintah harus bertindak oleh Pak Wintor ya? Pemerintah harus bertindak. Nah pertanyaannya adalah kalau tidak bertindak sama sekali kan nanti dianggap wah ini pemerintah lambat juga. Apakah kemudian tindakan ini menghentikan TikTok Shop itu cukup di sini atau ada tindakan lainnya apa kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang Mas Kohar kita ingin mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan penyelamatan UMKM. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV dari kawasan Kemayoran, Jakarta. Ada Pak Kodai. Pak Kodai, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kodai. Bagaimana Pak pendapat Anda? Apakah Anda melihat bahwa larangan TikTok Shop dipakai untuk transaksi itu ujungnya bisa menyelamatkan UMKM atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak Kodai. Kalau pendapat saya, saran saya begini Pak, jadi sebaiknya pemerintah itu melindungi pengusaha lokal dengan cara membuat regulasi di mana serbuan barang-barang impor terutama dari Cina, ya itu kan banyak banget tuh, itu yang mematikan gitu loh. Nah, kalau itu nggak dilindungin, seandainya ini dilarang, jadi kan beralih ke yang lain, tetap aja transaksinya mereka akan cari yang lebih murah gitu loh. Sedangkan pengusaha lokal kita ini kan dia kesulitan untuk jual murah karena regulasi kita pajak ini, pajak itu yang bikin ya susah bersaing harga gitu loh. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Kalau yang masalah kayak gini kan yang TikTok Shop ini kan ya mohon maaf ya nggak apa-apa sih selama misalkan kita bersaing itu adil itu, dan untuk dalam negeri sendiri aja juga harusnya diatur. Yang raksasa itu jangan menguasai dari hulu sampai hilir. Bagaimana kami yang kecil ini bisa berkembang kalau mereka udah menguasai dari hulu sampai hilir gitu, diatur aja sih biar adil, biar fair. Itu yang lebih utama sebenarnya karena digitalisasi itu iya udah niscaya gitu loh Pak. Baik, gitu. Pak Kodai juga penjual UMKM atau bagaimana Pak? Boleh tahu Pak? Iya, saya jual madu herbal, Pak. Gitu. Oh, jual madu herbal, itu pakai TikTok Shop juga? Kalau saya nggak pakai TikTok Shop, tapi saya pakai medsos yang lain, kayak Facebook, kayak WA gitu. Jadi saya pakai itu. Facebook itu kalau transaksi harus keluar dari Facebook atau ada fitur transaksi di Facebook juga sih Pak? Enggak, kalau saya dia langsung ke nomor saya Bang, gitu. Ke nomor saya tidak ada dan fitur. itu juga harus dan itu harus di grup. Kadang-kadang kalau tidak di grup, hanya di status aja itu suka diblok sama Facebook gitu, nggak boleh gitu. Oh gitu ya, algoritmanya memblok ya kalau kemudian transaksi lewat Facebook gitu ya? Iya betul, jadi saya harus di grup tuh, kalau di grup bebas tuh Pak, gitu. Oke. Pak Kodai berjualan secara fisik juga tidak? Maksudnya ada lapak atau toko fisik juga nggak Pak? Iya ada. Ada juga? Iya ada. Itu memang berkurang pembelinya karena banyak online ini apapun caranya atau seperti apa Pak?
Ya, memang kalau kurang pembeli ya saya paham ya, karena kan yang saya jual ini kan barangnya bukan barang kebutuhan primer Oh, ya, gitu oke. kan. Iya. Jadi Tapi maksud saya cara orang membelinya sekarang, konsumen Anda lebih banyak online atau offline, Pak? Lebih banyak offline gitu. Oh, offline ya, lebih banyak ya, masih Iya, ya? iya. Jadi walaupun ada TikTok Shop, tetap pembeli offline Bapak masih ada gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Cuman Baik. yang saya perhatikan itu aja. Barang Pak. impor Jadi, tadi ya? Iya, barang impor tadi itu sangat murah ya, itu harus Oke. diatur, bea masuknya Baik. itu diatur. Gitu loh, Baik, Pak. cara masuk dan harga barangnya seperti apa. Terima kasih Pak Kodai Iya, di terima kasih. Kemayoran, Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Kodai ada Pak Yudi di Jambi. Pak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Yudi. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Ini TikTok Shop dilarang nih. Anda setuju, tidak setuju atau seperti apa? Silakan Pak. Saya bilang setuju juga bingung, tidak setuju juga bingung. Sebab yang saya mau pertanyakan tadi ada pembicaranya Pak Winter itu Pak. Itu apakah menjamin memang kalau TikTok Shop itu dicabut, masyarakat mau datang lagi ke pasar, contohnya ya kayak ke mana tuh, ke pasar gitu Pak, mau membelinya di sana. Kan itu sama aja Pak. Selama masih ada online, belanja online, dan masyarakat kita kan maunya praktis Pak. Gitu Pak. Kepraktisan, oke. Iya, jadi kalau hanya itu dicabut, sama aja penyakit yang lainnya nggak selesai Pak. Gitu. Penyakit lainnya nggak selesai ya? Oke. Iya, satu itu. Iya. Kedua, barang-barang kita Pak, maaf, produk-produk kita itu sepertinya kalah bersaing dengan produk-produk dari dari negara lain, dari Cina. Gitu. Kalau Anda Pak Yudi sebagai konsumen, misalnya katakanlah ada satu produk yang sama, katakanlah misalnya baju ya Pak, bajunya sama persis bahannya segala rupa, Anda akan memilih produk buatan Bandung misalnya, atau produk impor buatan Tiongkok atau negara lain? Saya memilih terus terang harganya Pak. Di mana lebih murah di situ kita beli Pak. Di mana lebih murah? Oke, baik. Iya, baik, itu berarti kata kuncinya ya. Terima kasih Pak Yudi dari Jambi sudah berpendapat dari Jambi pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Pak Yudi ada pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Irwanto. Pak Irwanto, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Irwanto. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, TikTok Shop dilarang untuk transaksi juga nih? Silakan Pak Irwanto. Kalau saya gini ya, memang pemerintah ini selalu terlambat seperti itu kan. Oh, terlambat kenapa Pak? Ya, sebenarnya kan soal regulasi aja ini soalnya dari awal masa nggak antisipasi bahwa saya pikir teknologi ini hanya sebuah keniscayaan saja seperti itu kan. Jadi seharusnya regulasinya harus bisa melihat 5-10 tahun ke depan seperti itu, antisipasi segala macam. Mungkin Pak Irwanto, Pak Irwanto, kan ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Katakanlah benar terlambat pemerintah mengambil keputusan, tapi kan dengan menghentikan TikTok Shop harapannya katanya menyelamatkan UMKM. Anda setuju atau tidak Pak Irwanto? Ya silakan saja, tapi menurut saya ini bukti bahwa memang regulasi kita selalu terlambat mengantisipasi tentang apalagi berkaitan dengan teknologi. Jadi ya karena untuk menyelamatkan UMKM saya pikir bukan hanya soal metode menjual beli saja atau memasarkan produk ya. Banyak langkah-langkah lain juga untuk menyelamatkan UMKM ini. Misalnya pinjaman yang dipermudah segala macam kan seperti itu. Tempat berjualan atau di mana tempat dia melakukan negosiasi itu bisa lebih ringan segala macam. Itu kan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Tapi faktanya sekarang UMKM kadang-kadang berbentur betul soal modal segala macam begitu. Oke. Baik, terima kasih untuk pendapat Anda Pak Irwanto di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Irwanto masih ada pemirsa Metro TV, kali ini di Malang, Jawa Timur, Ibu Uni. Ibu Uni, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Bu Uni. Bagaimana Bu? Ibu ikut membeli atau ikut berjualan di TikTok Shop tidak?
Oh tidak, saya masyarakat yang kebetulan begitu saja. Tapi saya punya pendapat, Pak. Silakan, Jadi, silakan. Begini, sebenarnya sekarang tentang bagaimana TikTok itu melarang ya berjualan di TikTok, di apa? TikTok Shop. Ya di TikTok Shop itu tentunya ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi begitu. Nah itu saya kira dari banyak pakar yang bisa bantu. Saya kurang tahu tentang itu. Tetapi saya punya tapi pendapat Ibu lah, pendapat Ibu saja. Nah, begini ya. Iya, jadi begini. Saya tahu bahwa masalah UMKM itu adalah setelah adanya pandemi ini, itu mereka kesulitan untuk berjualan. Jadi oleh karena itu, bagaimana seandainya pemerintah itu memberikan jalan ya. Kalau misalnya saya setuju dengan cara online, barangkali membentuk sebuah komunitas begitu ya. Jadi semua misalnya pedagang dari berbagai mall yang sepi itu bergabung menjadi satu komunitas dan diberi wadah untuk bisa misalnya seperti Shopee atau Tokopedia atau bagaimana sehingga mereka bisa bebas berjualan secara online dan jadi mungkin pemerintah dengan membantu cara teknologi itu bisa membantu bagaimana teknologinya caranya itu membantu ya, tinggal diwadahi seperti betul. apa Jadi supaya tidak ada yang dirugikan begitu ya Bu Uni ya. Tidak ada yang dirugikan betul. Jadi itu bagaimana caranya supaya teknologi bisa membantu mereka gitu. Dan mereka terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uni di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Menarik 4 pemirsa kita, Mas Kohar. Dan kalau saya lihat sudah memotret masalah dengan akurat ya. Betul. Jadi kelihatan bagaimana publik itu melihat bahwa menyelamatkan UMKM itu tidak serta-merta hanya menutup transaksi di TikTok Shop. Itu hanya sangat-sangat parsial dan belum tentu itu mujarab. Karena problemnya bukan di situ. Problem UMKM tadi ada yang bilang akses modal yang sangat sulit, aturan regulasi yang juga masih belum ramah terhadap UMKM, pendampingan yang juga belum sangat serius. Berjualan setelah pandemi yang terganggu dan ini adalah solusinya. Betul. Nah itu semua kan menerapkan bagaimana cara kita memberikan insentif sekaligus disinsentif bagi misalnya sosial media atau platform e-commerce. Maka peraturan pajak itu harus betul-betul diterapkan di situ. Itu solusi. Kedua, kalau dia mengambil barang impor, maka bea impor juga harus dikenakan yang sangat besar. Tidak boleh sama dengan produk dalam negeri. Karena itu untuk melindungi produk lokal. Betul, karena itu untuk melindungi produk lokal dan itu dilakukan di semua negara. Jangan takut dianggap kita terlalu proteksi terhadap produk dalam negeri. Nah, problem kita ini kan seperti kayak pemadam kebakaran. Kemarin itu barang-barang impor pakaian bekas, gerabak-gerubuk. Thrifting tuh ya. Thrifting itu dibakar di tengah jembatan. Sekarang muncul lagi. Coba aja belanja ke beberapa titik yang kemarin sempat digerebek itu. Sudah ada lagi. Di Pasar Baru, di Senen, di Tanah Abang banyak itu. Dengan harga yang juga masih miring. Nah, itu apa artinya? Bahwa memang disinsentif itu belum diperlakukan secara adil. Jadi yang disebut dengan fair trade itu tidak bisa hanya diwujudkan dalam bentuk etalase dengan cara misalnya menutup sebuah transaksi di sosial media misalnya. Itu hanya etalase kecil. Tetapi problem di bawahnya itu masih sangat banyak. Mas Kohar, ini kan sudah dilarang ya untuk TikTok Shop. Dan tadi Pak Wintor saya katakan apakah Permendak itu harga mati, beliau juga kelihatannya enggan untuk mengatakan bisa diubah apa tidak. Nah, solusinya setelah keadaan terakhir ini seperti apa kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Kohar, kondisi terakhir TikTok Shop sudah dilarang. Tapi kan yang namanya peraturan ya subject to change ya, bisa berubah juga. Kira-kira apa Mas usulan supaya kemudian UMKM diselamatkan itu tidak hanya dengan cara berusaha mematikan atau melarang TikTok Shop? Ya paling tidak ada lima solusi ya. Yang pertama tadi itu terapkan pajak. Lalu yang kedua itu terapkan bea masuk barang yang tadi sudah kita bicarakan, itu barang impor yang masuk sehingga harganya bisa lebih seimbang, fair, secara adil di situ. Kapanpun mau digebuk TikTok, kalau kemudian dia lari ke e-commerce lain dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak ada bea masuk, orang akan tetap lari ke sana, sebagaimana tadi disampaikan oleh penelpon. Lalu yang ketiga adalah pelatihan, pemasaran ke akses teknologi itu bagaimana, supaya 64,2 juta ini itu bisa mengakses teknologi dengan ramah, dengan digital, dengan cepat, sehingga mereka bisa double gitu. Offline ada, online juga ada. Gitu. Lalu yang keempat adalah memberikan subsidi. Memberikan subsidi bunga, kan saat ini kan sudah ada UMKM lewat KUR dan seterusnya. Ini diperluas di jangkauannya karena pertumbuhan KUR kita ini masih kalah bila dibanding dengan negara tetangga. Untuk UMKM ya, kita baru 17%, 14 sampai 17%. Subsidi itu tidak haram ya? Oh tidak, kalau dia digunakan untuk produktif, untuk mengupgrade masyarakat, supaya masyarakat terangkat harkat martabatnya. UMKM kan selama ini belum dibela, padahal dia sudah membela menjadi soko guru kan. Nah, itu harus diberi subsidi bunga, katakanlah yang lebih sangat ramah mereka, dekatkan mereka pada akses permodalan perbankan. Lalu yang kelima adalah ya dekatkan dengan akses pasar juga. Nah itu hal-hal yang seperti ini itu bisa lebih holistik ketimbang kita hanya memperkuat keputusan-keputusan atau regulasi-regulasi yang hanya etalase sifatnya. Yang ini parsial, tidak akan tidak menyeluruh dan berpotensi untuk dicari celah hukumnya yang bisa jadi dia nanti bermigrasi, beralih ke platform-platform yang lain dengan perkembangan teknologi yang baru, kita tidak tahu. Nah, yang boleh jadi juga nanti bagaimana nasib 2 juta UMKM yang misalnya sudah bertransaksi di TikTok Shop yang sampai membuat tagar dan seterusnya. Jangan hanya dianggap yang membuat tagar itu hanya konten kreator saja, enggak, tapi mereka juga jangan-jangan adalah yang memang sudah mendapatkan keuntungan dari proses transaksi selama 2 tahun terakhir misalnya. Kira-kira komunikasi akan tetap terbuka tidak antara otoritas dan juga para pelaku usaha? Harusnya akan terjadi, karena spirit yang sekarang itu bukan spirit demarkasi. Spirit yang terjadi itu adalah kolaborasi. Nah, salah satu spirit kolaborasi itu adalah mendengar, ada dialog, ada mendengar, ada mendapatkan masukan dari banyak sisi, bukan hanya dari 1-2 sisi. Karena UMKM ini juga banyak sisi. Nah, kalau kita lihat tadi misalnya penelpon kita saja kan melihatnya juga mereka lebih melihat secara menyeluruh, lebih holistik kok. Persoalan kita itu ada di barang impor yang tidak dikenakan pajak, tidak dikenakan biaya masuk, yang jauh lebih murah, masuk dengan bebas. Yang di cover. Betul. Dan itu yang membuat kita lebih mudah. Dari negara asal sudah disubsidi besar-besaran, lalu di kita masuk dengan cara yang relatif lebih bebas. Semoga yang kita sampaikan juga bisa menyumbangkan ke penyelamatan UMKM. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih holistik dan tegas lewat penerapan pajak. Bahkan pemerintah bisa menerapkan bea tambahan bagi penjualan barang impor sehingga ada iklim persaingan sehat sekaligus menambah kas negara. Terkait penyelamatan UMKM, pemerintah juga bisa membuat pelatihan teknik penjualan hingga menciptakan ekosistem yang memudahkan promosi UMKM. Selamatkan UMKM dengan menciptakan ekosistem yang kondusif di Indonesia. Saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.